Pernahkah kamu merasa hidup terasa makin mahal, tapi penghasilan terasa jalan di tempat? Harga kebutuhan naik pelan-pelan, tanpa permisi. Sementara tabungan, kalau tidak dijaga, perlahan justru menyusut nilainya. Di titik ini, banyak orang mulai berpikir soal investasi. Tapi masalahnya, setiap kali kata investasi muncul, yang terbayang justru hal-hal besar. Modal besar, resiko besar, dan keputusan besar yang terasa menakutkan. Akhirnya banyak orang memilih diam, menunda, atau sekedar menonton orang lain melangkah. Padahal, ada satu fakta sederhana yang sering terlewatkan. Tidak semua aset besar dimulai dari langkah besar, dan tidak semua aset kecil berarti tidak berarti. Justru, di saat kebanyakan orang hanya melirik aset yang sudah mahal, ada aset-aset sederhana, terjangkau, yang perlahan, diam-diam, terus bertumbuh. Aset yang tidak ramai dibicarakan, tidak viral, tidak terlihat mewah. Namun ketika waktu berjalan, aset-aset inilah yang sering menjadi penopang hidup. Di tengah biaya hidup yang terus naik dan daya beli yang makin tertekan, mereka yang memegang aset produktif akan selalu berada satu langkah lebih siap. Bukan karena mereka paling pintar, bukan karena mereka paling kaya, tapi karena mereka melihat peluang lebih awal. Video ini tidak menjanjikan jalan cepat kaya. Tidak ada trik instan, tidak ada mimpi kosong. Yang ada hanyalah sudut pandang tentang bagaimana melihat aset dari kacamata yang lebih tenang, lebih realistis, dan lebih relevan menuju tahun 2026. 7 aset yang akan kita bahas bukan aset yang membuatmu pamer, tapi aset yang bisa membuatmu lebih tenang, lebih siap, lebih stabil. Dan mungkin salah satunya sudah sangat dekat dengan hidupmu hari ini. Hanya saja selama ini, kamu belum pernah menganggapnya sebagai aset. Mari kita mulai. Ketika orang mendengar kata lahan, pikiran mereka langsung melayang ke angka besar. Harga tinggi. Luas berhektar-hektar. Sesuatu yang terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Akhirnya, banyak orang langsung menutup kemungkinan, bahkan sebelum benar-benar memahaminya. Padahal, nilai lahan tidak selalu ditentukan oleh ukurannya, melainkan oleh cara kita memandang dan memanfaatkannya. Sebidang lahan kecil, bahkan yang berada di pinggir desa, atau di lokasi yang belum ramai, tetap memiliki nilai. Bukan hanya sebagai tanah kosong, tetapi sebagai ruang produksi. Ia bisa ditanami sedikit demi sedikit. Ia bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan dasar. Ia bisa dikembangkan secara bertahap, tanpa tekanan untuk langsung besar. Di tengah kebutuhan pangan yang terus meningkat, dan ruang hidup yang makin terbatas, lahan adalah aset yang sangat nyata. Ia mungkin tidak memberi hasil instan, namun ia memberi ketenangan jangka panjang. Bagi sebagian orang, lahan kecil bukan alat spekulasi, melainkan tempat berpijak saat kondisi ekonomi goyah. Ternak sering dianggap pekerjaan berat, kotor, melelahkan, dan tidak modern. Banyak orang lebih tertarik pada aset yang terlihat bersih dan bisa dipantau lewat layar. Padahal, ternak adalah salah satu aset paling jujur yang pernah ada. Ia hidup, ia tumbuh, ia berkembang. Selama manusia masih makan, selama kebutuhan protein masih ada, ternak akan selalu relevan. Ternak skala kecil tidak menuntut kesempurnaan. Ia menuntut konsistensi, memberi makan tepat waktu, menjaga kebersihan, memahami siklus hidupnya. Dari sini, kita belajar bahwa aset produktif tidak selalu tentang grafik dan angka, tapi tentang proses yang dijalani dengan sabar. Dan seringkali,
Aset yang terlihat sederhana inilah yang justru bertahan paling lama. Banyak orang mencari aset di luar diri mereka. Padahal, aset paling dekat seringkali ada di dalam diri sendiri. Keterampilan. Skill yang bisa dipelajari siapa saja, diasah perlahan, dan diuangkan dengan berbagai cara. Menulis, mengedit video, desain, mengajar, mengelola konten, atau keahlian teknis tertentu. Skill tidak menuntut modal besar. Yang dibutuhkan hanyalah waktu, kesabaran, dan kemauan untuk terus belajar. Di dunia yang terus berubah, skill adalah aset yang paling fleksibel. Ia bisa membuka peluang baru, ia bisa menjadi sumber penghasilan tambahan, dan ia selalu ikut kemanapun kamu pergi. Tidak bisa disita, tidak bisa dihapus, dan nilainya bisa terus bertumbuh. Banyak orang memulai usaha dengan mimpi besar. Tidak ada yang salah dengan itu. Namun, masalah muncul ketika mimpi lebih besar daripada kesiapan. Usaha yang sehat bukan yang langsung besar, tetapi yang berputar dengan stabil. Modal kecil, resiko terukur, perputaran jelas. Usaha mikro melatih kita memahami uang, bukan hanya sebagai angka, tapi sebagai arus yang harus dijaga. Ia mengajarkan disiplin, mengajarkan ketahanan, dan mengajarkan bahwa bertahan seringkali lebih penting daripada terlihat sukses. Banyak bisnis besar hari ini berawal dari usaha kecil yang tidak menyerah terlalu cepat. Banyak orang memulai usaha dengan harapan besar di kepala. Ingin cepat berkembang, ingin cepat terlihat berhasil. Namun dunia usaha jarang berjalan sesuai harapan awal. Usaha mikro mengajarkan satu pelajaran penting. Bertahan dulu, baru berkembang. Di tahap awal yang paling penting bukan keuntungan besar, melainkan arus kas yang sehat. Uang masuk, uang keluar, dan usaha tetap berjalan. Usaha mikro juga melatih kita menghadapi kenyataan secara langsung. Ada hari sepi, ada hari ramai, ada hari lelah tanpa hasil besar. Namun justru disitulah mental ditempa. Berbeda dengan aset pasif, usaha mikro memaksa kita belajar mengambil keputusan setiap hari. Belajar membaca kebutuhan pasar, belajar mengelola stok, belajar menahan ego untuk tidak memaksakan ekspansi terlalu cepat. Banyak usaha runtuh bukan karena kekurangan modal, tetapi karena kehilangan kendali. Kehilangan arah, kehilangan disiplin, dan lupa bahwa usaha adalah maraton, bukan sprint. Usaha mikro yang berputar dengan baik memberi satu hal yang sangat berharga. Kepercayaan diri. Kepercayaan diri bahwa kita bisa menciptakan nilai, bahwa kita tidak sepenuhnya bergantung pada satu sumber penghasilan saja. Dan di tengah kondisi ekonomi yang mudah berubah, kepercayaan diri inilah yang sering menjadi pembeda antara bertahan dan menyerah. Emas sering dipersepsikan salah. Banyak yang mengira emas adalah alat spekulasi. Padahal, fungsi utama emas adalah melindungi nilai. Di saat inflasi menggerus tabungan, emas cenderung bertahan. Membeli emas sedikit demi sedikit bukan tentang menjadi kaya, melainkan tentang menjaga apa yang sudah kita punya. Emas tidak memberi arus kas, tetapi memberi rasa aman. Dan dalam kondisi ekonomi yang tidak pasti, rasa aman inilah yang justru memberi ruang berpikir lebih jernih untuk mengambil keputusan finansial berikutnya. Banyak orang baru melirik emas saat kondisi ekonomi mulai terasa tidak aman. Saat harga-harga naik, saat nilai uang terasa makin ringan. Padahal, emas bekerja paling baik bukan saat panik, melainkan saat dibangun dengan tenang.
Emas kecil-kecilan bukan tentang membeli banyak dalam satu waktu. Bukan pula tentang menebak harga tertinggi atau terendah. Ia adalah tentang kebiasaan. Tentang disiplin menyisihkan hasil kerja dan mengubahnya menjadi sesuatu yang tidak mudah tergerus inflasi. Emas mengajarkan kita bahwa kekayaan tidak selalu harus berkembang cepat. Kadang, yang lebih penting adalah bertahan. Di masa ketika banyak aset naik turun tidak menentu, emas sering menjadi tempat singgah. Bukan untuk berlari kencang, tapi untuk bernafas. Dan bagi banyak orang, rasa aman inilah yang justru memberi ruang berpikir lebih jernih untuk mengambil keputusan finansial berikutnya. Ada aset yang tidak bisa dihitung dengan angka, namun seringkali menentukan arah hidup seseorang. Jaringan, kepercayaan, reputasi. Banyak peluang datang bukan dari iklan, melainkan dari orang yang percaya. Kepercayaan dibangun dari sikap, dari konsistensi, dari integritas kecil yang dijaga setiap hari. Membangun aset ini memang tidak instan, namun ketika terbentuk, ia membuka pintu yang tidak bisa dibuka dengan uang. Jaringan tidak dibangun dari banyaknya kenalan, tetapi dari kualitas hubungan. Bukan soal seberapa sering bertemu, melainkan seberapa bisa dipercaya. Di dunia nyata, peluang seringkali datang dari orang yang mengenal kita, bukan dari sistem yang sempurna. Satu rekomendasi yang tulus bisa lebih bernilai daripada puluhan promosi berbayar. Kepercayaan tumbuh dari hal-hal kecil, dari janji yang ditepati, dari sikap yang konsisten, dari cara kita bersikap saat tidak ada yang melihat. Membangun jaringan memang tidak instan. Ia tidak bisa dipaksa dan tidak bisa dibeli. Namun ketika aset ini sudah terbentuk, ia menjadi pintu masuk ke banyak peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Semua aset yang dibahas sebelumnya akan kehilangan nilainya tanpa pola pikir dan disiplin. Pola pikir menentukan cara kita melihat uang. Disiplin menentukan bagaimana kita mengelolanya. Tanpa disiplin, penghasilan sebesar apapun bisa habis. Tanpa pola pikir yang benar, peluang sebesar apapun bisa terlewat. Inilah aset paling sederhana, namun paling menentukan. Dan kabar baiknya, aset ini bisa mulai dibangun hari ini, tanpa modal apapun. Banyak orang memiliki penghasilan, banyak juga yang memiliki peluang, namun tidak semua memiliki arah. Pola pikir adalah kompasnya, disiplin adalah langkah kakinya. Tanpa arah yang jelas, kita mudah tergoda, mudah berpindah, dan mudah lelah. Disiplin bukan soal keras pada diri sendiri, melainkan soal setia pada tujuan. Tentang melakukan hal yang benar meskipun tidak selalu menyenangkan. Aset sebesar apapun tidak akan bertahan jika pengelolaannya tidak konsisten. Dan sebaliknya, aset kecil pun bisa bertumbuh jika dijaga dengan pola pikir yang sehat dan disiplin yang tenang. Inilah alasan mengapa aset paling penting seringkali bukan yang terlihat di luar, melainkan yang terbentuk di dalam diri. 7 aset yang kita bahas mungkin tidak terdengar spektakuler, tidak menjanjikan perubahan instan, dan tidak membuat siapapun terlihat hebat dalam semalam. Namun, justru karena kesederhanaannya, aset-aset inilah yang sering menjadi penopang hidup di saat kondisi tidak berjalan sesuai rencana. Di dunia yang serba cepat, banyak orang ingin hasil besar secepat mungkin, tapi sedikit yang benar-benar siap membangun pondasi secara perlahan. Padahal, ketenangan finansial tidak lahir dari satu keputusan besar, melainkan dari kebiasaan kecil yang dijaga dengan konsisten. Bukan tentang seberapa besar modalmu hari ini, bukan tentang seberapa cepat kamu bergerak, tapi tentang apakah kamu bergerak dengan sadar.
Menuju tahun 2026, tantangan hidup tidak akan berkurang. Biaya hidup akan terus berubah, peluang akan datang dan pergi. Namun, satu hal yang selalu bisa kita kendalikan adalah cara kita mempersiapkan diri. Aset produktif, sekecil apapun, adalah bentuk tanggung jawab kita pada diri sendiri di masa depan. Dan langkah itu tidak harus menunggu sempurna, tidak harus kaya, tidak harus siap sepenuhnya. Cukup mulai dengan apa yang ada. Mulai dari yang dipahami, dan mulai dari yang bisa dijaga. Karena masa depan tidak menanyakan seberapa besar niat kita, melainkan seberapa konsisten kita melangkah. Jika hari ini kamu mulai lebih sadar, lebih tenang, dan lebih bijak dalam melihat aset, maka apapun yang terjadi ke depan, kamu tidak melangkah sendirian. Kamu melangkah dengan pondasi. Dan itulah bekal terpenting untuk menghadapi tahun-tahun berikutnya dengan lebih siap dan lebih percaya diri.